Hai teman-teman, perkenalkan saya Jervan Domingo Dele Hadi. Jadi baik, saya di sini akan membawakan materi pada bagian strategi belajar mandiri. Jadi strategi belajar mandiri yaitu merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif dalam diri seorang individu, juga untuk kemandirian dan untuk peningkatan diri. Jadi belajar mandiri bisa dilakukan secara individu atau secara sendiri, atau juga bisa dilakukan secara kelompok kecil, juga bisa dilakukan dengan senior atau orang-orang di sekitar. Ya, baik. Jadi strategi yang digunakan dalam pembelajaran mandiri yaitu lebih menekankan pada perkembangan metakognisi, yang dimana di situ kemampuan untuk mengontrol aspek pengetahuan. Jadi aspek-aspeknya itu terdiri dari seperti tahap mengingat, tahap pemahaman, tahap untuk penerapan, tahap analisis, dan juga yang terakhir itu tahap sintesis. Jadi baik, sekian dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tricia Opat. Di sini saya sebagai pemateri kedua tentang manfaat belajar mandiri. Di sini manfaat belajar mandiri dibagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama adalah peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginan, harapan, dan motivasinya. Di mana ketika peserta didik belajar harus mempunyai keinginan dan dorongan dari kedua orang tua dan orang terdekatnya. Yang kedua adalah peserta didik akan lebih aktif dalam belajar sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam, di mana peserta didik harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mendalami topik yang penting dengan lebih baik sehingga akan meningkatkan proses pembelajarannya, di mana peserta didik harus belajar sesuai dengan topik agar dia dapat mengerti sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut keempat, pada saat ini peserta didik didorong untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar menghafal yang telah mereka pelajari, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik atas proses pembelajaran, dapat mengevaluasi pencapaian pembelajaran, di mana siswa harus tetap belajar meskipun guru sudah memberikan materi, tetap siswa tersebut harus ulangi pembelajaran tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran mandiri dapat meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan dapat mengambil keputusan inovatif dan rasa percaya diri. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di materi berikut. Jadi materi berikutnya adalah tahapan belajar mandiri. Tahapan pembelajaran mandiri terbagi menjadi 6 langkah. Di antaranya yang pertama itu adalah planning. Planning merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk proses pembelajaran. Tahapan belajar mandiri yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga peserta didik dapat melakukan belajar mandiri dengan baik. Jadi tahapan yang berikut itu mengembangkan rencana pembelajaran. Tahapan yang berikut adalah mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai. Tahap belajar mandiri yang berikut adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring. Dan yang terakhir itu, tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil belajar individu agar peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki. Terima kasih dari saya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman selanjutnya untuk menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya pembelajaran mandiri. Pelaksanaan belajar mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah
faktor karakteristik peserta didik. Faktor karakteristik peserta didik yang meliputi pengalaman dalam melakukan belajar mandiri sebelumnya sehingga terbentuk prior knowledge, faktor psikologis, kesadaran akan pentingnya lingkungan yang mendukung pembelajaran, dan mengetahui gaya belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses terjadinya belajar mandiri. Yang pertama itu faktor pendukung. Faktor pendukung proses terjadinya belajar mandiri ini yaitu yang pertama dukungan orang tua. Kemudian yang kedua hubungan atau relasi antara sesama peserta didik. Kemudian yang ketiga hubungan atau relasi antara peserta didik dengan senior peserta didik. Kemudian ada juga faktor penghambat proses terjadinya belajar mandiri. Di antaranya yaitu yang pertama mood peserta didik yang tidak stabil. Kemudian kurangnya motivasi akan pentingnya belajar mandiri, fasilitas sekolah yang tidak memadai sehingga peserta didik susah untuk melakukan belajar mandiri. Kemudian peserta didik itu merasa bosan karena pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang berikutnya itu peserta didik sulit untuk mengatur waktu dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu tugas yang menumpuk sehingga peserta didik itu mengalami kelelahan sehingga proses belajar mandiri itu tidak terlaksana dengan efektif. Nah, itu saja pembahasan dari materi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran mandiri. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya, tanggung jawab peserta didik dalam belajar mandiri. Yang pertama, pada saat peserta didik melakukan belajar mandiri, diharapkan pendidik selalu siap jika peserta didik dalam kesulitan bisa perorangan atau dalam satu kelompok sesuai permintaan. Yang kedua, pendidik harus menyiapkan materi pembelajaran dan sumber belajar yang diperlukan peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik harus mendorong peserta didik untuk membuat pilihan tentang tujuan yang diinginkan. Yang keempat, pendidik memberikan bimbingan penyuluhan dan bantuan kepada peserta didik dalam hal penggunaan sumber belajar agar diperoleh hasil yang lebih baik. Sekian dari materi kami. Terima kasih.